Halo semuanya, ini merupakan bagian terakhir dari pembahasan Olimpiade Guru Matematika tingkat SMP. Baik, langsung saja kita membahas soal nomor 22. 5 persegi kecil kongruen yang diarsir berada di dalam persegi besar seperti pada gambar. Jika luas daerah yang diarsir adalah 20 cm persegi dan luas dari persegi besar sama dengan A plus B akar 2, maka nilai dari A tambah B adalah, kita dari soal ini kan 20 cm persegi itu merupakan luas dari 1, 2, 3, 4, 5. Artinya satu persegi itu memiliki luas 20 dibagi 5 sama dengan 4 cm persegi. Perlu kita ketahui rumus luas persegi. Misal ada persegi, yaitu ada dua. Yang pertama, sisi dikuadratkan. Bisa juga luas persegi dinyatakan dengan diagonal kuadrat dibagi dengan 2. Jadi kalau misalkan yang ini adalah S, panjang sisinya, yang ini adalah diagonalnya. Jadi kita bisa memilih antara dua rumus ini. Untuk soal ini, persegi dengan luas 4, berarti bisa kita ketahui, yaitu panjang sisinya adalah di sini 2, sini 2. Atau bisa juga kita peroleh panjang diagonalnya adalah 2, 2, maka di sini dari Pitagoras kita peroleh panjang diagonalnya adalah 2 akar 2. Sekarang kita perhatikan untuk soal ini. Karena yang ditanyakan adalah luas persegi besar, kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu diagonal kuadrat dibagi dengan 2. Kita fokus ke diagonal yang ini. Terdapat 3 bagian. Yang pertama, diagonal ini sama dengan panjang diagonal ini, yaitu sepanjang 2 akar 2. Sama yang di bagian ketiga yang ini, 2 akar 2. Sedangkan untuk bagian ini itu sama panjangnya dengan sisi persegi, yaitu 2. Sehingga untuk diagonal persegi besar, atau saya tulis D2, itu sama dengan 2 akar 2 ditambah 2 ditambah 2 akar 2. Atau 2 akar 2 ini bisa kita jumlahkan dengan 2 akar 2 ini. Hasilnya adalah 4 akar 2 ditambah 2. Sehingga luas persegi yang besar, atau saya tulis L2, sama dengan D2 kuadrat dibagi dengan 2. Atau 4 akar 2 ditambah 2 kuadrat dibagi dengan 2. Hasilnya adalah ini kuadrat yang di depan, 16 kali 2, 32. Ditambah kuadrat yang di belakang, 4. Ditambah 2 kali depan kali belakang, 2 kali 4 akar 2, 8 akar 2. Dikali 2 lagi, 16 akar 2. Kemudian kita bagi 2. Kita bisa bagi masing-masing ini, hasilnya adalah 16 ditambah 2 ditambah 8 akar 2. Atau kalau kita sederhanakan, 16 dengan 2, 18 ditambah 8 akar 2. Sehingga ini merupakan bentuk yang di soal, yaitu A ditambah B akar 2. Sehingga kita peroleh A ditambah B nilainya adalah 18 ditambah 8, yaitu 26. Ini merupakan salah satu cara. Kalau misalkan ada yang mau menghitung berapa panjang sisinya di sini juga boleh. Tapi untuk video kali ini saya cukupkan satu cara ini saja. Yaitu, ingat, luas persegi bisa kita memilih 2 ini. Yang pertama sisi dikuadratkan atau diagonal dikuadratkan kemudian dibagi dengan 2. Jelas? Sebelum lanjut ke soal berikutnya, silahkan subscribe channel ini. Oke, kita lanjut. Soal nomor 23. Misalkan A, B, C adalah bilangan 3 angka yang angka-angkanya berbeda dan A kurang dari B. B adalah bilangan yang angka-angkanya sama dengan angka penyusun A, tetapi B tidak sama dengan A.
A plus B sama dengan 1000. Ada berapa banyak bilangan A yang memenuhi syarat tersebut? Nah, untuk bilangan 3 angka ini bisa kita nyatakan sebagai, jadi A itu kan A, B, C. Nah, kalau kita uraikan ini maksudnya angka ratusan, ya berarti nilainya adalah 100A. Ditambah ini angka puluhan, nilainya adalah 10B. Sedangkan ini ya satuan C. Nah, untuk B sendiri, bilangan B merupakan bilangan baru yang disusun dari ABC ini dengan urutan tidak sama dengan ABC. Artinya, ada 5 kemungkinan nilai dari ABC. Yang pertama, ACB. Yang kedua, BAC. Yang ketiga, BCA. Kemudian, CAB. Yang terakhir adalah CBA. Jadi ada 5 kemungkinan nilai dari B. Kita yang pertama dulu, yakni jika A-nya adalah ABC dan yang B-nya adalah ACB. Sehingga untuk kasus yang pertama ini, ABC dikurang yang ini A tambah B tambah ACB itu nilainya adalah 1000. Nah, untuk kasus yang pertama, kita perhatikan nilainya saja. A-nya ini 100, ini juga 100. Kalau kita jumlahkan bisa langsung jadi 200A tambah 10B, 1B, berarti 11B. Ditambah, oh ini tadi C ya. Nah, ini 1C, yang ini 10C, berarti jumlahnya adalah 11C, sama dengan 1000. Ini kan sama 11 bisa kita kelompokkan ya. Jadi 11 dikali B plus C sama dengan. Nah, ini kita pindah ruas kanan saja menjadi 1000 dikurang 200A. Nah, karena ini sama-sama bisa dibagi 200 ya kita faktorkan saja. 200 dalam kurung ya 5 dikurang dengan A. Kalau kita perhatikan, ruas kanan itu adalah kelipatan 200, yaitu bisa dibagi 200. Sedangkan ruas kirinya berbentuk 11. Nah, seperti ini. Supaya ruas kiri juga merupakan kelipatan 200, apakah ada nilai B tambah C yang memenuhi? Ya, jawabannya tidak ada. Kenapa? Ya karena A itu B dan C itu nilainya ya dari 0 sampai 9. A nilainya dari 1 sampai 9. Jadi untuk supaya ruas kiri merupakan kelipatan 200 tidak ada B dan C yang memenuhi. Nah, sekarang bagaimana kalau ini kita buat jadi 0? Jadi misal saya pilih A-nya sama dengan 5. Nah, kalau A-nya sama dengan 5, maka ini sudah bukan kelipatan 200 lagi. Tapi ini nilainya adalah 0. Ruas kirinya ya kita buat 0 juga. Otomatis B ditambah C juga 0. Berarti B tambah C nilainya 0. Jadi solusinya adalah B-nya 0, C-nya 0. Nah, tapi di awal di soal ini ada syarat bahwa 3 angkanya itu adalah angka-angka yang berbeda. Maka B sama dengan 0, C sama dengan 0 ini juga tidak memenuhi. Artinya untuk kasus yang pertama yaitu B-nya sama dengan ACB itu tidak ada nilai yang memenuhi. Kita lanjut ke kasus kedua yaitu jika B-nya adalah BAC. A tambah B yaitu ABC ditambah dengan BAC nilainya sama dengan 1000. Langsung saja, ini A-nya 100, ini A-nya 10, berarti 110A. Ditambah, ini B-nya 10, ini nilai B-nya 100, berarti 110B. Ditambah, ini C, berarti 2C, sama dengan 1000. Nah, ini ada 2 bentuk yang sama, yakni 110 bisa kita faktorkan. 110 dikali A tambah B. Untuk C-nya sendiri, kita pindahkan ke kanan menjadi 1000 dikurang 2
C. Atau bisa kita faktorkan ini menjadi 2 dalam kurung ya 500 dikurang C. Ini 110 dikali A tambah B. Nah, kalau sudah seperti ini, kita perhatikan ruas kanan itu adalah kelipatan 2. Karena 110 bisa dibagi 2, berarti ini sudah terpenuhi. Tinggal kita menyamakan ruas kiri, nilainya sama dengan ruas kanan. Kita perhatikan nilai maksimum dengan nilai minimumnya. Ingat, C itu nilai minimumnya itu 0, nilai maksimumnya adalah 9. Sehingga ini kayaknya lebih mudah kalau kita tidak usah faktorkan. Nah, kita tulis saja 1000 dikurang 2C. Nah, artinya di ruas kanan ini nilai maksimumnya adalah pada saat C-nya 0 atau nilai maksimumnya adalah 1000. Sedangkan nilai minimumnya adalah pada saat C-nya sama dengan 9 atau 1000 dikurang 2 kali 9. 1000 dikurang 18 nilainya adalah 982. Nah, kita ke ruas kiri lagi. Ruas kiri adalah kelipatan 110. Nah, kita tinggal cari kelipatan 110 yang terletak di antara 982 dengan 1000. Itu cuma satu kemungkinan, yaitu pada saat A tambah B-nya itu bernilai 9. Yaitu sehingga ruas kiri nilainya adalah 990, ruas kanan juga harus 990. Nah, supaya nilai ruas kanan 990, maka nilai C yang memenuhi adalah berapa? Ya, 1000 dikurang 10 atau C-nya sama dengan 5. Itu untuk C-nya. Sedangkan untuk A tambah B itu nilainya harus sama dengan 9. Nah, perlu diingat bahwa A, B, C merupakan 3 angka yang berbeda. Sehingga solusinya adalah ini C-nya tadi 5. Ini A tambah B nilainya harus 9. Yang pertama A-nya 1, B-nya 8. A-nya 2, B-nya 7. A3, B-nya 6. Nah, kalau kita lanjut, A-nya 4, B-nya itu 5. Nah, sudah tidak memenuhi karena ini tadi. Bisa dipahami? Kalau kita lanjut lagi, A-nya misalkan 6, B-nya 3. Nah, itu sudah tidak memenuhi, yaitu syarat A kurang dari B. Sehingga untuk kasus kedua kita peroleh 1, 2, 3 jawaban. Bisa dipahami? Nah, kita lanjut ke kasus ketiga, yaitu jika B-nya bernilai BCA. Kita lanjut dulu. Nah, kasus ketiga, jika A-nya itu ABC ditambah BCA sama dengan 1000. Kita perhatikan A-nya 100, ini 1. Jadi 101A ditambah B-nya ini 10, ini 100, berarti 110B ditambah yang ini 1C, ini 10C, berarti 11C sama dengan 1000. Nah, kita perhatikan antara ini 110B dengan 11C. Nah, ini kan sama-sama kelipatan 11, bisa kita faktorkan menjadi 10B ditambah 1C sama dengan ini 1000. Nah, ini ke kanan saja menjadi kurang 101A. Nah, kita perhatikan lagi, ruas kiri merupakan kelipatan 11. Berarti ruas kanan juga harus kita buat menjadi kelipatan 11. Atau kalau kita sederhanakan, ini, atau kita cek saja ya. Jadi A-nya itu kan nilainya terbatas ya. Mulai dari 1, 2, 3, sampai dengan 9. Nah, jika A-nya 1, maka ruas kiri ini bernilai ya 1000 kurang 101. 899. Nah, apakah ini adalah kelipatan 11? Nah, kita bisa cek. Ini kalau A-nya 1 ya.
Ciri habis dibagi 11, jadi misal 11 membagi A, B, C, maka bisa kita ubah menjadi A min B plus C. Nah, kita cek. 8 tambah 9 dikurang 9. Berarti nilainya 8. Itu tidak habis dibagi 11. Berarti tidak memenuhi. Kita lanjut. Jika A-nya 2, atau ini cukup saja ini kita kurangi 101. Kalau kita kurang 101, ini hasilnya adalah 798. Kita cek lagi. 7 kurang 9 tambah 8. Hasilnya 6. Tidak habis dibagi 11. Lanjut lagi, kalau A-nya 3, kurang 101 lagi yang ini. Hasilnya adalah 697. Atau kita ubah saja ini menjadi supaya mudah. Kita jumlah saja A tambah C, kemudian dikurang B. 6 tambah 7, 13. Kurang 9, 4. Tidak habis. Langsung saja kita kurang-kurang 101. Ini kalau kurang 101, hasilnya 596. Kurang lagi 495. Kurang lagi 394. 293. 192. Ini tadi A-nya 4, ini A-nya 5, ini A-nya 6, ini A-nya 7, ini A-nya 8. Nah, berarti satu lagi. Kalau dikurang 101, ini hasilnya adalah 91. A-nya 9. Kita cek tadi sini. 5 tambah 6, 11. Kurang 9. 2. Tidak habis dibagi 11. 4 tambah 5, 9. 9 kurang 9, 0. 0 habis dibagi 11. Nah, berarti ini benar. Untuk A-nya 5. Nah, kita cek untuk kasus ini. Nah, berarti ruas kiri itu senilai 11 dikali 10B ditambah C sama dengan ya 495. Itu kalau kita rubah menjadi 11 dikali ya 45. Ingat, sifat habis dibagi kali-kali 11 ya. Yaitu 4 tambah 5, 9 kan, seperti itu. Nah, artinya dari sini kita peroleh bahwa 10B ditambah C itu sama dengan 45. Nah, dari sini ini adalah bilangan puluhan, ini bilangan satuan. Berarti B-nya itu harus 4 dan C-nya itu harus 5. Ini lagi-lagi tidak memenuhi. Kenapa? Ya karena A dengan C itu sama. Syaratnya adalah ABC itu merupakan 3 angka yang berbeda. Kita lanjut. Untuk yang ini 3 tambah 4, 7. Kurang 9 minus 2. Tidak habis dibagi 11. 2 tambah 3, 5. Kurang 9. Tidak habis dibagi 11. Ini juga, ini juga. Artinya untuk kasus ketiga, di mana B-nya sama dengan BCA itu tidak ada yang memenuhi. Kita lanjut ke kasus keempat. Di mana kasus keempat, pada saat B-nya sama dengan CAB. Nah, kasus keempat. Berarti A plus ABC ditambah CAB itu nilainya harus 1000. Nah, kita cek. Ini A-nya 100, ini A-nya 10, berarti 110A ditambah B-nya di sini 10, ini 1 berarti 11B ditambah ini A-nya C-nya 1, ini C-nya 100, berarti 101C sama dengan 1000. Coba perhatikan, ini 110, ini 11, ini 101, sama dengan kasus yang ketiga tadi, 101, 110 dengan 11. Berarti tanpa kita lanjutkan, itu kita tahu bahwa di sini tidak ada yang memenuhi. Yang terakhir, kasus kelima, yaitu ABC ditambah dengan CBA, nilainya 1000. 100A, 1A, jadinya 101A. Ditambah 10B, 10B, berarti ini 20B. Ditambah ini 100C, ini 1C, 101C, sama dengan 1000. Nah, ini kan sama 101. Kita faktorkan 101A ditambah C sama dengan 1000. Nah, ini kita pindahkan ke kanan menjadi kurang 20
Nah, ini kan bisa kita faktorkan lagi ya. Kalau kita faktorkan, atau ini kita cek saja. Kelipatan nih, kelipatan 101. Yang kanan berarti juga harus kelipatan 101. Nah, padahal nilai B itu sendiri minimalnya adalah 0, maksimalnya adalah 9. Artinya ruas kanan ini nilai maksimalnya ya pada saat B-nya 0 atau nilai maksimalnya adalah 1000. Nilai minimalnya yaitu pada saat B-nya itu adalah 9 atau 1000 dikurang 20 kali 9. 1000 dikurang 180 yaitu 820. Nah, nilai di antara 820 sampai dengan 1000 yang merupakan kelipatan 101 adalah ya 101 kali 9. 909. Cuma itu. Nah, dari sini kita peroleh bahwa jadi di sini 101 dikali A tambah C itu nilainya harus 909. Ini tadi supaya bernilai 909, B-nya itu harus bernilai. Nah, ada tidak? Di sini dia. Kan kalau ini sudah jelas bahwa A tambah C itu ada nilainya yaitu 9. Nah, tapi di bagian ini supaya bernilai 909, maka saya hapus dulu. Maka 1000 dikurang 20B ini harus bernilai 909, di mana ini tidak mungkin. Kenapa? Karena ruas kirinya yang ini, yang tulisan ini itu adalah kelipatan 20. Sedangkan ruas kanan bukan kelipatan 20. Maka untuk kasus yang kelima ini tidak ada yang memenuhi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk nomor 23 ini yang memenuhi cuma 3 ini tadi, yaitu 185, 275, dan 365. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 24. Sebuah bola berjari-jari 14 cm dan sebuah kerucut tegak yang tingginya 28 cm dan jari-jari alasnya 14 cm diletakkan bersebelahan pada sebuah meja datar. Kedua benda tersebut dipotong oleh sebuah bidang datar sejajar meja, sehingga hasil perpotongan pada kedua benda berupa lingkaran yang identik. Berapakah jarak pemotong dari meja? Misalkan ini terdapat meja. Nah, ini bolanya dan kerucut. Jari-jari bola dan jari-jarinya kerucut sama, yaitu 14 cm. Tinggi kerucut 28, diameternya bola juga 28, artinya sama ketinggiannya. Nah, kedua benda ini dipotong oleh sebuah bidang yang sejajar dengan meja. Nah, misalkan kalau bidangnya itu berimpit dengan meja, artinya antara bidang dengan bola itu memotong di satu titik. Nah, sedangkan untuk kerucut itu berupa lingkaran alasnya. Nah, jika bidang ini saya geser ke atas, maka perpotongannya untuk kerucut itu berbentuk lingkaran. Kita misalkan yang ini. Nah, sedangkan untuk bola juga berupa lingkaran. Nah, jika saya geser kembali ke atas, misal seperti ini, nah, maka diperoleh perpotongan berupa lingkaran juga dengan ukuran yang berbeda. Nah, jika kita perhatikan untuk kerucut dari bawah sampai ke atas, perpotongannya itu berupa lingkaran yang semakin ke atas semakin kecil. Sedangkan untuk bola dari bawah ke tengah-tengah itu semakin besar, dari tengah ke atas itu semakin kecil lagi. Nah, yang ditanyakan di soal ini yaitu pada saat lingkarannya itu sama atau jari-jarinya sama. Nah, sekarang coba perhatikan jika bola ini
dan kerucut ini saya posisikan di tempat yang sama. Maka lingkaran yang dimaksud adalah lingkaran yang melalui titik potong antara bola dan kerucut. Nah, ini. Artinya bidang tersebut melalui dua titik ini atau perpotongan antara bola dengan kerucut juga membentuk lingkaran. Nah, untuk bola sendiri ini bisa diwakili oleh lingkaran. Sedangkan untuk kerucut diwakili oleh segitiga. Misal segitiganya ini Nah, artinya untuk lingkaran perpotongannya ini berupa garis, misalkan yang ini, garis hijau. Nah, kita lengkapi panjang-panjangnya. Yang pertama, yang ini jari-jari alas, yaitu 14. Yang hijau ini jari-jari lingkaran perpotongan tadi. Kita misalkan saja R. Terus nah, ini untuk jarak dari meja dengan jarak meja dengan bidang potong tadi itu kita misalkan saja T. Yang dari atas sini sampai ke sini itu kan 28 dikurang T, tapi kita bagi 2 berdasarkan ini. Jadi ada jari-jari bola dari sini ke sini. Sama juga, jadi pertengahan ini atau titik pusatnya lingkaran kita hubungkan ke sini, itu merupakan jari-jari bola, yaitu panjangnya adalah 14. Berarti ini ke sini juga 14, sedangkan ini ke sini ya 14 dikurang T. Nah, ada dua konsep yang bisa kita gunakan di sini. Yang pertama adalah tentang kesebangunan. Kesebangunan jadi segitiga yang besar dan segitiga yang kecil. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk segitiga yang besar, ukurannya yaitu ini 28, yang di sini 14. Untuk segitiga kecil, di sini adalah R, yang di sini adalah ini 14, ini 14 kurang T, atau jadinya 28 dikurang T. Karena ini dua segitiga yang sebangun, maka terdapat perbandingan sisinya, yaitu 28 per 14 sama dengan 28 dikurang T per R. Atau ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 per 1. Atau kali-kali silang ini jadi 2R, yang ini 28 dikurang T. Atau bisa kita tulis T-nya sama dengan 28 dikurang 2R. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang konsep Pitagoras segitiga yang ini. Nah, untuk panjangnya sendiri, yang ini R, ini 14, dan ini 14 dikurang T. Ya, tinggal kita kuadratkan. R kuadrat ditambah 14 dikurang T kuadrat sama dengan 14 kuadrat. Kita substitusikan T-nya. Ini menjadi 14 dikurang ini itu jadi 2R dikurang 14 kuadrat sama dengan 14 kuadrat. Kemudian kita jabarkan R kuadrat ditambah 4R kuadrat untuk yang ini dikurang 2 kali 2R kali 14, 56R ditambah 14 kuadrat sama dengan 14 kuadrat. Nah, ini bisa kita coret. Ini hasilnya 5R kuadrat
minus 56R pindah ke kanan jadi positif 56R. Atau ini bisa kita bagi R-nya, 5R sama dengan 56, kita peroleh R-nya sama dengan 56/5. Atau ini pecahan desimalnya itu 11,2. Itu untuk R-nya. Nah, sedangkan yang ditanyakan di soal ini sebenarnya adalah berapa jarak bidang pemotong dari meja, yaitu yang T ini tadi. Nah, T sama dengan 28 dikurang 2R. Atau 2 dikali 11,2. 28 dikurang 22,4. Atau ini jawabannya adalah 5,6. Jadi, untuk soal nomor 24, jawaban sebenarnya adalah 5,6. Maksud saya tidak ada di pilihan ganda. Mungkin pilihan ganda ini untuk opsi yang jika ditanyakan adalah jari-jari lingkaran hasil perpotongan, yaitu 11,2. Sudah jelas? Kita lanjut ke soal nomor 25. Diketahui segitiga ABC sama kaki dengan AB sama dengan AC. Dan sudut BAC 50 derajat. Titik D di dalam segitiga sehingga CBD 30 derajat. BAD 37,5 derajat. Berapa besar sudut ADC? Nah, ini saya perbesar. Kita buat garis tinggi dari titik A. Nah, kita misalkan ini adalah aksen, di mana aksen adalah garis tinggi. Nah, kemudian titik D kita cerminkan terhadap garis aksen ini. Misal titiknya, nah ini adalah D aksen. Kita hubungkan dulu. Nah, seperti ini. Terus, nah, titik yang ini kita beri nama misalkan titik potong antara A aksen dengan BD itu kita misalkan saja dengan X. Nah, kita akan tunjukkan bahwa D aksen ini merupakan pusat lingkaran dalam dari segitiga ABX. Atau kita mau tunjukkan bahwa AD aksen ini merupakan garis bagi. XD aksen ini juga merupakan garis bagi. Nah, kita lengkapi dulu sudutnya. Yang pertama, A aksen BD atau CBD kan 30 derajat. Ini 90 derajat, maka bisa kita isi yang ini adalah 60 derajat. Lanjut. Nah, ini bisa kita perpanjang dulu ya. Dari D aksen X terus lurus memotong C. Nah, kalau ini kan tentang pencerminan tadi, berarti ini sama juga. Yang di sini adalah 60 derajat karena sama ini dengan sudut yang ini. Nah, sekarang CXA aksen dengan D aksen XA yang ini dengan ini itu bertolak belakang, maka bisa kita isi juga. Ini nilainya adalah 60 derajat. Karena ini sudut lurus 60 ya otomatis di sini juga 60. Maka sudah terbukti bahwa garis XD aksen merupakan garis bagi sudut garis bagi dari titik X. Kita lanjut.
BAD 37,5. BAD. Nah, karena BAD 37,5 maka bisa kita peroleh sudut CAD itu sama dengan 50 dikurangi 37,5 atau nilainya adalah 12,5. Nah, kita perhatikan bahwa 37,5 yaitu yang sudut BAD itu sama dengan 3 kali dari 12,5. Artinya apa? Bahwa sudut ini sama dengan sudut ini, sama dengan sudut yang ini, sama dengan sudut yang ini. Yaitu kesemuanya adalah senilai 12,5. Maka dari situ kita peroleh bahwa AD aksen merupakan garis bagi dari titik A. Nah, karena X D aksen garis bagi, A D aksen juga garis bagi, maka perpotongannya D aksen ini merupakan titik potong ketiga garis bagi. Jadi kalau kita hubungkan B dengan D aksen, itu juga merupakan garis bagi. Nah, karena ini juga merupakan garis bagi, atau bisa dibilang D aksen merupakan pusat lingkaran dalam segitiga ABX. Nah, kita lengkapi sudutnya lagi. Karena di sini kan 30. Nah, kita ketahui bahwa sudut ABC itu kan sama dengan sudut ACB karena sama kaki tadi. Jadi sudut ABC itu sama dengan 180 dikurang yang di sini tadi sudut A 50, kemudian kita bagi 2 atau hasilnya adalah 65. Nah, karena ini sudut CBD itu 30, maka kita peroleh sudut ABD atau sama dengan ABX itu ya 65 dikurang 30 atau 35. Nah, karena BD aksen adalah garis bagi, maka dua sudut ini nilainya sama atau bisa kita peroleh sudut ABD aksen sama dengan 35/2 atau senilai dengan 17,5. Nah, bisa kita perhatikan segitiga ABD aksen. Di segitiga ABD aksen ini ada sudut yang pertama ini tadi. Sudut ABD aksen itu 17,5. Sudut BAD aksen itu senilai 12,5 yang ini tadi. Maka bisa kita peroleh sudut AD aksen B itu sama dengan 180 dikurang 17,5 dikurang 12,5 atau 180 dikurang 30 sama dengan 150. Nah, karena ini tadi tentang pencerminan, maka sudut AD aksen B ya sama dengan sudut ADC yang ditanyakan. Maka sudut ADC itu sama dengan 150. Jadi jawabannya adalah D. Bisa dipahami? Saya cukupkan video kali ini. Terima kasih.